Saya katakan tadi kan, coba mulai merutinkan berbekam. Rutinkan sebulan sekali. Kenapa? Ada hadisnya. Nabi bersabda, berbekam pada tanggal 17, 19, atau 21 setiap bulan Hijriah, atau tahun Hijriah, itu bisa memberikan kesembuhan. Gitu loh. Jadi itu berbekam. Jadi awali dengan puasa dulu kan, 13, 14, 15. Bagaimana caranya mengurangi plek hitam di wajah? Kasih warna putih. Iya kan? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Mungkin bisa coba pakai kunyit kali ya. Kunyit itu kalau teman-teman kasih madu, ya, bubuk kunyit. Bubuk kunyit dikasih madu jadi juga bisa bikin glowing juga. Dia antioksidan, kan kunyit antioksidan. Coba aja. Banyak sih sebenarnya facial buat muka-muka gitu yang berasal dari bahan alami itu banyak banget ya. Saya kadang-kadang bingung, sini dokter apa gitu ya. Kulit ditanya, anak ditanya, bedah ditanya, objin ditanya. Bagaimana cara memilih kurma yang baik? Wallahu alam, saya bukan pedagang kurma. Serius, saya nggak tahu. Kalau saya beli kurma sama orang yang saya percaya gitu aja. Sama juga dengan beli madu. Beli madu ya belilah sama orang yang kita percayain. Ya, dan dia tahu ilmu madu dan dia orangnya maksudnya orangnya soleh lah gitu kan, karena orang soleh itu nggak mungkin dia mau nipu-nipu gitu loh, karena madu itu urusan trust, urusan kepercayaan ya. Jadi kurma juga sama. Sekarang saya kira mungkin ya kalau minimal kalau ibu-ibu bapak sekalian mau beli kurma, carilah kurma yang ya kalau masih ada tangkainya kan masih mending tuh, maksudnya tidak mungkin di itu ini, atau kurma-kurma basah juga bagus. Di Jogja juga banyak saya kira mungkin jual. Saya merasa kalau makan kurma itu manis sekali. Memang manis kurma. Jangan kau rasakan. Memang itu sudah sunatullahnya kayak begitu kurma itu. Ini mungkin lagi berpuasa gitu kan ditanya begini kurma. Dan apakah kurma basah bisa untuk air nabis? Tidak cocok. Lebih baik kurma kering. Karena kalau kurma basah ketemu air lama-lama dia cepat nanti itunya fermentasinya, setahu saya sih gitu. Ya maka Rasulullah menggunakan kurma kering setahu saya. Ya jadi lebih baik pakai kurma kering. Kalau sayur tumis baik atau tidak? Kalau pakai minyak goreng nggak bagus. Ya, ditumisnya tidak. Kenapa harus ditumis? Pakai dikukus kan bisa, atau mungkin dibikin kayak kasih kuah juga bisa. Saya tadi sudah bahagia banget, pertanyaan dikit gitu kan. Ternyata ada serangan bertubi-tubi. Ayah saya menderita diabetes, namun konsumsi masih belum bisa terjaga. Mohon solusinya. Benerin dietnya dulu ya. Kalau ada diabetes, saran saya benerin makannya dulu. Sebab mau dikasih herbal, mau dikasih obat kali apapun, kalau seandainya dia tidak memperbaiki makanannya, is nothing semua. Ibu saya kena diabetes. Waktu awal dicek itu setahu saya seingat berapa tahun yang lalu gitu, itu 500-an gulanya, tinggi sekali. Tapi alhamdulillah qadarullah, Allah maha kuasa ya, Allah maha baik, sampai detik ini tidak pernah nyentuh obat sintetik sama sekali. Yang beliau kerjakan ngatur makan. Ya, dan beliau cuma minum-minum sederhana, habatus soda gitu-gitu aja. Tidak ada spesifik sekali. Ya, jadi orang diabetes itu sebenarnya obat terbaiknya adalah berpuasa. Coba Bapak atau Ibu bertanya ini baca. Ada satu buku, mungkin kalau saya jelasin detail panjang lebar, tapi intinya ada satu buku judulnya Panduan Lengkap Berpuasa. Itu di toko buku ada itu. Yang ngarang buku ini 2 dokter Amerika, yang dia menerapkan pola puasa ke pasien-pasien yang bahkan diabetes, sudah suntik insulin 20 tahun, dan subhanallah puasa Allah bisa sembuh dengan puasa. Tapi ada itunya, ada rulesnya. Ya, rulesnya itu maksudnya dimakan apa, diminum apa, itu detailnya, termasuk dia suruh minum teh hijau gitu-gitu. Coba baca buku itu. Ya. Ya. Soal pengolahan makanan yang baik, mengapa banyak orang suka mengkonsumsi raw food padahal banyak artikel sayuran yang dimasak dahulu kadar vitaminnya optimal? Tidak semuanya. Tomat, likopennya keluar kalau dikukus.
paprika jangan dimasak. Jadi tidak semua sayuran itu optimal kalau diolah. Ada yang malah justru dalam keadaan mentah lebih baik. Brokoli sulforafannya ya bisa keluar dengan dikukus atau mentah. Ya gitu loh. Jadi tidak mesti. Tapi intinya apa? Intinya ya semakin banyak yang kita konsumsi tidak di roast makin baik, atau mungkin diolah juga nggak apa-apa, tapi jangan dipanaskan. Jadi kalau sayur sekali makan habiskan selesai. Ya itu lebih baik. Ya. Jadi contoh-contoh makanan sayuran kita kan seperti yang orang bikin salad itulah. Dia kan banyak sayuran-sayuran mentah yang memang kita emang biasa makan gitu loh. Kayak mungkin timun gitu kan, atau mungkin wortel sebagian, ya nggak masalah. Intinya mari kita lebih banyak mengkonsumsi namanya fitokimia atau saya lupa nama itu. Tapi intinya bahan-bahan yang ada pada sayuran-sayuran mentah. Ya, dikukus boleh. Bagaimana biar menstruasi teratur lancar? Pakai Ultimate Kunyit bisa kok. Loh, banyak banget postingan ibu-ibu juga yang reposting ulang di Instagram saya, mungkin bisa dibaca. Ya, maksud dibikin dengan rapi. Yang bisa menguatkan tulang apa, Dok? Kolagen. Salah satunya ya. Kolagen itu atau mungkin vitamin E atau vitamin D itu ada pada zaitun atau ada pada biji duren. Iya, biji duren itu ada kolagennya. Ya, jadi kalau Anda dikasih duren, makan bijinya aja. Saffron itu benar dikonsumsi Rasulullah? Belum pernah tahu saya hadisnya, Allahu a'lam. Tapi memang saffron di menu Mediterranean dipakai untuk masak. Ya, untuk memberikan warna yang lebih kuning atau merah gitu kan. Dan apakah dia memang meningkatkan kecerdasan? Saya belum pernah baca penelitiannya, tapi untuk Parkinson iya. Mungkin ada hubungannya dengan otak ya. Tapi ya sebagus-bagusnya saffron ya mungkin bukan saya yang melarang sih ya. Harganya lumayan spektakuler. 1 kilo saffron itu 11.000 US, 130 jutaan ya. Yang mahasiswa udahlah nggak usah dibahas. Ente makan kunyit aja lah cukup. Makanan yang baik untuk infeksi usus apa? Lidah buaya, rumput laut bagus ya. Lidah buaya sama rumput laut bagus ya. Dibikin wedang jahe, isinya lidah buaya sama rumput laut, bisa untuk infeksi usus. Termasuk infeksi lambung juga bisa. Menanyakan rempah atau makan apa yang baik untuk teratozospermia. Semua rempah lah, terutama kunyit. Kunyit sama jahe. Iya, udah selesai kok. Dia kehabisan kertas. Iya, sudah selesai insya Allah. Semua jenis rimpang-rimpangan bagus. Dan produk terbaik untuk masalah seperti itu adalah produknya lebah. Madu, royal jelly, termasuk royal jelly. Royal jelly itu salah satu makanan terbaiknya Ratu Lebah. Hanya Ratu Lebah yang boleh makan royal jelly. Benar. Lebah lain tuh minuman makanannya madu, ya. Tapi Ratu Lebah hanya royal. Nanti makanya royal jelly itu salah satu the best superfood kalau boleh saya katakan. Produk terbaiknya lebah itu sebenarnya royal jelly, tapi susah dapatnya. Ya. Tapi dalam madu ada royal jelly sedikit, ya. Makanya madu itu ada royal jelly-nya, ada bee pollen-nya, ada propolisnya dalam madu ya, sehingga sebenarnya ini terakhir ya, kuasa Allah teman sekalian, masya Allah, Allah begitu sayang dengan kita ya, luar biasanya apa, kalau seandainya kita diperintahkan Allah, wahai hambaku misalkan gitulah, makanlah daun dari pohon ini setiap hari itu minimal 10 pohon misalkan gitulah, asumsi saja, repot kan kita kan. Maka Allah memerintahkan tentaranya untuk mengambil saripati dari pohon-pohon tadi ya, lalu dibuat dalam bentuk formula yang enak namanya madu. Maka dalam madu itu luar biasa. Madu adalah saripati tanah. Madu adalah saripatinya manusia. Maka minumlah madu setiap hari. Luar biasa kan? Jadi dia mengandung semua saripati tanah. Karena memang dari mulai fotosintesis, akar, semua kan diserap dari bagian atas. Dan bagian atas itu bagian yang paling puncak. Dia menyerap atau bagian atasnya pohon itu bagian yang menjadi puncak dari produksi dari suatu pohon. Pohon rambutan misalkan, puncak produksinya apa ya? Rambutannya kan. Sebelum dia berbunga atau sebelum dia berbuah, maka ada lebah yang datang untuk mengambil sarinya. Jadilah madu rambutan. Gitu loh. Itu masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah di segenap penjuru ini, kita mungkin akan sering menangis. Kasih sayang Allah luar biasa. Ya, kita tidak pernah ditinggalkan Allah sendirian di sini.
Allah.